Halo Sobat Sudirman, kembali lagi bersama saya Putri Rizky Aulia di podcast kali ini. Mungkin sebagian orang sudah mengetahui apa itu pengadaan barang, tapi belum tentu sebagian orang itu mengetahui nih peran pengadaan barang bagi Tridharma Universitas Jenderal Sudirman. Nah, yang kita ketahui bahwa Tridharma Universitas Jenderal Sudirman itu meliputi pendidikan pengajaran, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat. Nah, aku sudah ditemani oleh kakak-kakak yang paling cantik nih dan yang paling paham mengenai apa itu pengadaan barang. Nah, coba dong kenalin nama dan jurusan kalian itu dari mana sih? Oke, halo Kak Putri. Kenalin, nama aku Dila Nur Fadila. Aku dari jurusan Administrasi Publik angkatan 2024. Salam kenal. Halo Kak Putri, aku Nevis Diani, aku dari Administrasi Publik Angkatan 2024 juga. Halo Kak Nevi dan Kak Dila, selamat datang di podcast kali ini. Nah, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk datang di podcast kali ini. Nah, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pengadaan barang di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman nih? Silahkan dijawab dulu ya. Oke, aku jawab ya. Jadi pengadaan barang atau jasa itu pada hakikatnya adalah upaya dari pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang dibutuhkannya dengan menggunakan metode atau proses tertentu agar dicapainya kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya juga. Nah, agar tujuan dari pengadaan barang atau jasa tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kedua pihak antara pengguna atau penyedia itu harus selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang atau jasanya itu. Selalu tunduk pada etika dan norma pengadaan barang atau yang berlaku. Terus mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses pengadaan barang atau jasa yang baku. Wah, penjelasannya menarik banget nih untuk Kak Nevi ya. Nah, jadi pengadaan barang itu bukan sekedar membeli kebutuhan aja nih. Ternyata juga harus memperhatikan prinsip etika dan proses yang benar ya. Nah, kalau begitu aku mau nanya lagi nih yang kedua. Boleh dong dibagikan contohnya seperti apa pengadaan barang dan di Unsut yang secara nyata mendukung Tridharma Universitas Jenderal Sudirman baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Oke, aku akan jelasin ya. Dalam bidang pendidikan pengajaran, pengadaan barang di Unsut itu berperan penting menciptakan lingkungan belajar yang modern dan nyaman. Melalui pengadaan, Universitas Jenderal Sudirman itu menyediakan perangkat seperti multimedia, komputer, LCD proyektor, kursi meja, dan laboratorium berbasis teknologi untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Nah, untuk penelitian gimana nih untuk Kak Nevi? Oke, jadi dalam bidang penelitian, pengadaan barang itu berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas riset dosen maupun untuk mahasiswa. Jadi fasilitas itu tuh seperti laboratorium, alat uji, komputer berkapasitas tinggi, dan software analisis data. Itu menjadi penunjang utama. Misalnya di Fakultas Pertanian dan Biologi, pengadaan mikroskop itu digital yang dapat membantu menghasilkan penelitian yang lebih akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke, nah untuk Kak Dila nih pengabdian masyarakat gimana nih? Oke, dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, pengadaan barang di Unsut itu mendukung berbagai kegiatan dosen dan mahasiswa di luar kampus, seperti penyediaan alat pelatihan, perlengkapan dokumentasi, dan kendaraan di lapangan. Misalnya itu pada program pemberdayaan UMKM di desa, pengadaan mesin pengolahan hasil pertanian itu membantu masyarakat meningkatkan kualitas dan nilai jual produk. Dengan begitu, pengadaan barang berperan nyata dalam mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan. Wah, berarti penjelasannya lengkap banget nih ya, mulai dari pendidikan pengajaran, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat itu lengkap banget. Di Unsut juga udah sangat fasilitasnya lumayan mumpuni gitu ya. Oke, lanjut aja ke 3. Nah, dalam proses pengadaan barang di Unsut, tahap-tahapannya apa aja nih? Coba bisa dijelaskan mulai dari kakak mana dulu nih, Kak Nevi atau Kak Dila? Nevi dulu deh. Boleh. Jadi di tahap perencanaan ini itu adalah langkah awal pengadaan di mana unit kerja mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun anggaran, lalu dikoordinasikan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK. Terus prosesnya mencakup penetapan barang, volume, dan rencana umum pengadaan.
Terus yang diumumkan lewat sistem informasi rencana umum pengadaan, memastikan semua anggaran itu dari rencana bisnis dan anggaran unsur siap dilaksanakan. Oke, tahap selanjutnya ada lagi nggak nih? Ada dong. Tahap selanjutnya itu ada tahap pemilihan, di mana tahap pemilihan ini itu merupakan proses menentukan penyedia barang atau jasa oleh Pokja atau pejabat pengadaan melalui barang dan jasa. Nah, sistemnya itu namanya FPSE. Untuk barang bernilai kecil digunakan e-purchasing lewat e-katalog. Sedangkan untuk pengadaan yang barang yang besar atau kompleks itu dilakukan tender atau lelang dengan evaluasi kualifikasi teknis dan harga secara menyeluruh. Oke. Selanjutnya mungkin ada tahap apa lagi? Oke, jadi di selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan. Jadi tahap ini tuh dimulai setelah pemenang ditetapkan, ditandai dengan penandatanganan kontrak atau penerbitan surat pesanan oleh PPK. Terus penyedia wajib memenuhi komitmen sesuai spesifikasi dan jadwal. Sementara PPK mengawasi pelaksanaannya. Nah, setelah selesai itu dilakukan pemeriksaan hasil dari penerbitan berita acara serah terima, yaitu sebagai dasar pembayaran sekaligus penutup proses pengadaan. Wah, jadi tahapannya itu ada 3 tahap ya? Iya. Ada tahap perencanaan, tahap pemilihan, hingga tahap pelaksanaan. Nah, Betul. kalau di tahap pemilihan itu ada 2 barang. Kalau misalnya yang kecil itu pakai purchasing dan yang Iya. gede itu menggunakan tender ataupun Betul. lelang. Oh gitu. Oke, jadi paham nih mengenai tahap-tahap pengadaan barang. Nah, selanjutnya pada pengadaan barang sebenarnya itu ada prinsip-prinsip seperti transparansi, efisiensi, hingga akuntabilitas. Nah, sering disebut penting. Nah, bagaimana penerapannya di Unsut nih? Oke, betul ya. Di sini ada prinsip-prinsipnya juga. Di Unsur sendiri itu ada prinsip-prinsip yang di mana prinsipnya ada prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas diterapkan. Nah, melalui sistem yang tadi aku bilang, LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik yang terbuka, itu perencanaan kebutuhan yang tepat sasaran, serta pengawasan dan pelaporan yang terukur. Sehingga diharapkan setiap proses pengadaan barang itu berjalan sesuai aturan dan mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Wah, menarik banget nih. Berarti proses pengadaan di Unsut sudah sangat terstruktur dan terbuka ya. Nah, kalau berbicara soal pelaksanaannya di lapangan, ada nggak sih etika dalam pengadaan barang tersebut di Universitas Jenderal Sudirman? Oke, jadi itu ada ya menurut Peraturan Rektor Unsut nomor 2 tahun 2023 bab 3 pasal 6 etika pengadaan menekankan pentingnya profesionalitas, integritas, dan kerahasiaan informasi. Jadi setiap pihak itu wajib menghindari konflik kepentingan, mencegah kebocoran atau kerugian keuangan, serta menjauhi praktik kolusi dan pengaturan harga yang tidak kompetitif. Selain itu, dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun itu dan tidak boleh saling mempengaruhi dalam proses pengadaan agar terciptanya persaingan yang sehat. Jadi serta menghasilkan hasil pengadaan yang itu berkualitas. Wah, jadi etika di pengadaan barang di Unsut memang sudah ketat banget ya. Bahkan sudah ditulis nih dalam Peraturan Rektor Unsut nomor 2 tahun 2023 bab 3 pasal 6. Wah, itu keren banget ya karena sudah tertulis juga etikanya. Oke nih. Gak terasa nih teman-teman, kita sudah berada di segmen terakhir mengenai pengadaan barang. Kita sudah mengetahui mengenai apa itu pengadaan barang, proses-prosesnya ataupun tahapannya itu bagaimana, hingga etika pengadaan barang itu seperti apa. Nah, terima kasih banyak nih bagi Kak Dila dan Kak Nevi yang sudah menjelaskan panjang lebar ya mengenai pengadaan barang. Nah, terima kasih juga kepada Sobat Sudirman yang sudah mau mendengarkan hingga akhir nih. Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam cerdas, salam Sudirman. Dadah. Dadah.